Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu di pertemuan yang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Dalam pertemuan ini kami tidak akan berbicara panjang lebar, hanya 3 poin. Yang pertama, saya ucapkan selamat bahwa anak-anak saat ini sudah resmi menjadi siswa SMP Negeri 3 Mojogedang, yang mana pada bulan yang lalu anak-anak telah bersaing dari 250 siswa tinggal 160 siswa, termasuk anak-anakku kelas 7A sampai kelas 7E saat ini diterima menjadi siswa SMP Negeri 3 Mojogedang. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Tentunya dengan ucapan selamat itu ada tanggung jawab yang harus anak-anak tanggung ataupun laksanakan, yaitu mentaati segala aturan yang sudah ada yang diterapkan di SMP Negeri 3 Mojogedang, termasuk pembelajaran lewat daring ataupun lewat media online. Saya ucapkan terima kasih. Yang kedua kalinya saya akan memperkenalkan diri, karena saya baru pertama kali ini ketemu anak-anak, dan saya di sekolahan ini sebagai ganti daripada orang tuamu di rumah mulai jam 7 sampai jam 1. Nah, untuk itu harus kenal, dimana kalau orang itu kenal pasti sayang. Jadi orang itu sayang kalau orang itu kenal. Langsung saja, nama saya adalah Paryono, alamat Ngrombo, RT 1 RW 1, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Nah, saya di sekolahan ini mendapat tugas yang pertama, yaitu mengajar mata pelajaran IPS untuk kelas 7A sampai 7E dan kelas 8A. Yang kedua, saya diberi tugas menjadi pembina pramuka. Mengenai nomor HP, mungkin nanti anak-anak mengalami kesulitan atau kendala yang perlu dipecahkan hubungannya dengan mapel IPS dan pembina pramuka. Nomor HP saya adalah 081 329 298 519. Itu sih nomor HP saya. Silakan menghubungi apabila mengalami kesulitan yang ada hubungannya dengan pelajaran IPS ataupun kegiatan ekstra pramuka. Lalu yang ketiga, ini hubungannya dengan materi pembelajaran IPS kelas 7 semester 1 atau semester gasal. Perlu anak-anak ketahui. Nah, sebelum saya jelaskan bahwa untuk IPS itu KKM-nya adalah 70. KKM itu apa? KKM adalah ketuntasan minimal. Nah, kamu sudah masuk menjadi siswa SMP Negeri 3 Mojogedang. Mulai dari kelas 7 ini, kamu apabila menjawab soal ataupun mendapat tugas, minimal itu nilainya harus 70. Nah, kalau kurang dari 70 nanti
bisa remedi, kalau remedi nanti bisa baik, dan nanti pokoknya harus 70. Itu. Lalu saya lanjutkan mengenai materi pembelajaran kelas 7 semester 1. Ada 2 bab. Bab pertama yaitu manusia, tempat dan lingkungan. Itu materi pokoknya bab 1 yaitu manusia, tempat dan lingkungannya. Nah, mengenai submateri itu ada 6. Yang pertama yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Lah isinya yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity dan regional complementarity. Isi yang kedua yaitu persebaran penduduk. Lalu submateri yang kedua yaitu letak dan luas Indonesia. Isinya yang pertama adalah pemahaman lokasi melalui peta. Lalu yang kedua letak dan luas Indonesia. Lalu submateri yang ketiga yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Lalu yang keempat, submateri yang keempat itu adalah dinamika penduduk Indonesia. Lah isinya itu ada 5. Yang pertama adalah nanti membicarakan tentang jumlah penduduk. Yang kedua, persebaran penduduk. Yang ketiga, komposisi penduduk. Yang keempat, pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Sedang yang kelima adalah keragaman etnik dan budaya. Submateri yang kelima yaitu kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia ini isinya ada 2. Yang pertama adalah keadaan fisik wilayah. Yang kedua adalah flora dan fauna. Materi yang keenam atau yang terakhir untuk bab 1 yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang. Di sini isinya ada 4. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, berkembangnya sarana dan prasarana. Lalu yang keempat, berubahnya komposisi penduduk. Saya ulangi lagi ya. Untuk bab 2 itu adalah materi pokoknya interaksi sosial dan lembaga sosial. Ini ada 2 sub materi. Yang pertama adalah interaksi sosial dan yang pertama adalah membicarakan tentang pengertian dan syarat interaksi sosial. Yang kedua adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Lalu sub materi yang kedua yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Lalu yang ketiga yaitu lembaga sosial. Nanti akan membicarakan 2 hal. Yang pertama adalah pengertian lembaga sosial. 2 adalah jenis dan fungsi lembaga sosial. Itulah anak-anak materi-materi pokok dan submateri pokok semester Gasal yang harus anak-anak ketahui dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan di tengah pandemik COVID-19 menuju normal, ya. Sehingga anak-anak harus
memperhatikan tugas-tugas sekolah walaupun lewat daring ataupun online, juga memperhatikan protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan terkait penyebaran virus COVID-19. Selain itu juga jaga jarak dan bila keluar harus memakai masker. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk kali pertemuan ini. Nanti anak-anak setelah menerima buku paket, nanti bisa anak-anak buka ataupun pelajari untuk pertemuan yang akan datang, yang pertemuan yang kedua, yaitu hal materi tentang manusia, tempat, dan lingkungan, yaitu pada buku paket halaman 3 sampai halaman 7, sehingga nanti pada pertemuan kedua itu anak-anak sudah membaca sehingga nanti akan paham. Sekian dari saya, mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti dengan baik dari rumah sehingga pembelajaran di SMP 3 nanti berjalan dengan lancar. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.